Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain untuk zodiak Pisces di bulan April tahun 2020. Dan langsung aja kita buka kartunya. Seperti biasa untuk energinya gue pakai kartu Lenormand. Jadi energinya ada Clover, Choices, dan Lilies. Yang artinya adalah kamu sedang bingung bagaimana untuk memperbaiki atau bagaimana membangun kembali hubungan yang harmonis dengan pasangan kamu atau dengan aspek-aspek dalam kehidupan kamu. Jadi untuk kartu isu dan keuangannya ada apa? Isu dan keuangannya ada Asia atau Asia. Gue merasanya kamu seperti sedang bertapa untuk membuat hidup kamu menjadi harmonis lagi, membuat hidup kamu menjadi lebih seimbang, dan gue melihatnya seperti dibutuhkan kedewasaan ataupun dibutuhkan kebijaksanaan dalam karir dan keuangan kamu ini. Dan kartu Asia itu berhubungan biasanya dengan keluarga, jadi mungkin karir dan keuangan kamu ini kamu lagi merasa bingung atau kamu merasa kehilangan arah karena untuk mensupport keluarga kamu. Kayak kamu lagi in the zen mode, yang artinya kamu lagi mau break free dari hiruk pikuk atau dari masalah keuangan kamu dan juga karir kamu. Gue merasa di sini lebih ke arah keuangan sih daripada karir. Seperti kamu lagi mencoba untuk mengembalikan lagi keindahan dan keseimbangan dalam kehidupan karir dan keuangan kamu. Karena gue merasa ini terkait dengan keluarga ataupun juga dengan budaya kerja. Dan untuk karirnya, gue merasanya di sini kamu masih mempunyai pekerjaan tetap. Gue merasanya seperti itu. Jadi pekerjaan kamu masih baik-baik aja, gak terlalu gimana-gimana. Dan gue ngerasa perlu ngambil satu kartu lagi. Kartu validasinya ada Love Life, ya seperti yang gue bilang tadi, sepertinya berhubungan dengan keluarga dan mungkin ini berhubungan dengan kehidupan berpasangan kamu, ya kehidupan keluarga kamu. Jadi kamu mempunyai, gue melihat dengan bangunan di belakang sini kamu masih punya pekerjaan tetap. Tapi untuk keuangannya gue merasanya kamu kayak lagi memikirkan kedepannya seperti apa, karena ini ada hubungannya dengan pasangan kamu atau berhubungan dengan keluarga. Dan kamu menginginkan adanya harmonisasi dalam kehidupan karir dan keluarga kamu, dan kamu lagi bingung bagaimana untuk menyeimbangkan itu. Mungkin ada yang penghasilannya satu lebih besar daripada pasangannya. Mungkin salah satu dari kamu kurang bijak dalam mengatur keuangan. Jadi gue merasanya dengan kartu Asia ini bebannya ada di kamu, baik itu kamu laki-laki maupun perempuan. Gue merasanya kamu terbeban dengan masalah keluarga sih, untuk keuangan keluarga lebih tepatnya. Ya, dan gue merasanya kamu seperti lagi menimbang-nimbang. Mungkin kamu juga pengantin baru ya, dan kamu lagi menimbang-nimbang bagaimana cara untuk menyenangkan pasangan kamu, bagaimana cara untuk menyesuaikan diri dengan keuangan pasangan kamu kan. Gue ngerasanya untuk kamu ini salah satunya ada yang berpenghasilan besar dan kamu berusaha untuk mensupport keluarga kamu atau pasangan kamu. Dan yang satu lagi ini gue ngelihatnya seperti kebanyakan gaya atau high maintenance. Mungkin kamu juga lagi bingung, sementara sih kamu masih aman, tapi mungkin kamu sedang menentukan pilihan untuk mencari pekerjaan atau mencari karir yang lebih baik. Pokoknya ini berhubungan dengan gue merasa dengan keuangan kamu, karena gue ngerasa kamu seperti lost untuk keuangannya sih.
Ya, jadi mungkin kamu lagi mempertimbangkan atau memilih-milih pekerjaan yang kira-kira tidak terlalu berat, tapi gajinya lumayan untuk menyokong keuangan keluarga. Jadi ya, gue lebih merasa ke arah sana sih. Oke, jadi apa yang harus dilakukan ya? Kartunya ada strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Ya, jadi memang dibutuhkan kekuatan. Memang kamu harus kuat-kuat dalam menghadapi atau menjalani karir kamu ini, terutama keuangan sih. Kamu harus kuat-kuat, kamu harus bertahan. Gue melihatnya seperti kamu harus bertahan dengan pekerjaan yang sekarang. Karena di pekerjaan sekarang gue melihatnya kamu udah kokoh, kamu udah settle, dan gue ngerasanya kamu juga beruntung lah. Kamu beruntung di karir kamu yang sekarang. Mungkin ada beberapa yang disupport dari kantor kamu sehingga kamu nggak terlalu mikirin banget atau kamu merasa terbantu untuk keuangan keluarga kamu. Dan dengan kartu strength ini ya kamu harus kuat dalam menjalani kehidupan karir dan keuangan ini, terutama yang berhubungan dengan love life ini. Ya, kamu harus kuat dalam bekerja, kamu harus kuat dalam banting tulang untuk kehidupan keluarga kamu. Semoga dengan menjadi kuat ini kamu bisa menjadi lebih dewasa lagi, kamu bisa lebih bijaksana lagi. Ya, dan gue melihatnya di kartu ini kamu tetap di-guide, kamu tetap dibimbing, kamu nggak lost. Ya, kamu nggak lost di sini, kamu akan menemukan jalan keluar untuk karir dan keuangan kamu. Jadi untuk kartu guidance-nya apa? Kartunya ada Moon. Take note and intuitive messages. Jadi karena moon-nya ini adalah di full moon, ya, gue merasanya seperti itu, di full moon. Jadi kamu akan mendapatkan pencerahan, kamu akan mendapatkan jalan keluar, kamu akan mendapatkan titik temu, dan apa yang jadi kegalauan kamu, terutama dalam keuangan kamu ini, atau mungkin juga ada yang karir bingung mau pindah atau enggak ini. Dengan moon ini kamu akan mendapatkan jawabannya, kamu akan mendapatkan something will be revealed. Jadi apa yang kamu lihat dan kamu pikirkan itu tidak seburuk itu. Jadi memang kamu akan mendapatkan jawaban untuk keuangan dan karir kamu ini. Sesuatu akan terungkap. Oke, itu untuk Pisces di bulan April tahun 2020. Jadi kuat-kuatin aja dulu sekarang ya. Dan untuk percintaan yang single, kartunya apa? Kartunya ada Galactic. Kartu Galactic ini biasanya adalah kamu out of nowhere. Kamu artinya ngambang, kamu artinya seperti tidak sesuai berada di bumi ini, tidak sesuai berada di lingkungan yang sekarang, tidak sesuai berada di keluarga kamu ataupun pergaulan kamu, dan kamu menunggu keajaiban. Kamu menunggu keajaiban untuk bertemu orang yang sesuai sama kamu. Dan gue merasanya orang sesuai sama kamu ini adalah seseorang yang mature, seseorang yang dewasa, seseorang yang tenang, seseorang yang bisa membuat kamu merasa diterima, membuat kamu nggak merasa alien lagi, membuat kamu merasa bahwa kamu itu normal, membuat kamu merasa bahwa karakter kamu ataupun sifat kamu ataupun pemikiran kamu ataupun sesuatu hal yang tentang kamu ini yang kamu merasa insecure, kamu merasa seperti orang nggak mau sama kamu itu karena kamu aneh, karena kamu itu sepertinya jodohnya itu bukan orang bumi, sepertinya jodohnya itu lagi di awang-awang, dan kamu ingin orang yang, kamu menginginkan orang yang
lebih daripada kamu, menginginkan orang yang minimal setara lah sama kamu. Kamu menginginkan orang yang sama-sama uniknya. Kamu menginginkan orang yang sama-sama bisa mengerti jalan pikiran kamu, dan kamu menginginkan seseorang itu adalah seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang sudah mature, yang bijaksana, pokoknya yang udah mateng lah intinya. Baik itu secara umur maupun secara pemikiran maupun sikap. Kamu itu punya standar yang tinggi. Kamu tuh dreamer, seperti seorang dreamer, seperti orang pemimpi. Kamu tuh banyak maunya, dan banyak maunya kamu itu sebenarnya juga mungkin beralasan, karena gue merasanya di sini dengan banyak bintang ini, gue merasanya banyak yang udah kamu achieve dalam hidup kamu. Kamu nggak mau menurunkan standar kamu, jadi kamu punya standar tertentu, dan standar tertentu itu kamu yang buat kamu bingung kenapa kamu masih jomblo sampai sekarang, atau kenapa kamu nggak dapet pasangan sampai sekarang, padahal kamu mungkin sudah menurunkan sedikit standar kamu, ya, dan kamu menantikan seseorang yang memang menginginkan kamu, seseorang yang melihat kamu apa adanya, seseorang yang memenuhi standar kamu, dan di pikiran kamu seseorang ini adalah seseorang yang harus sudah dewasa, bukan seseorang yang main-main, bukan seseorang yang pengennya cuma senang-senang, bukan seseorang yang cuman pengennya sexual relationship. Jadi untuk apa yang harus dilakukannya adalah, kartunya ada healer. You have the spiritual gift of healing and desires to share it with others. Ya, kamu menginginkan seseorang yang datang ke kamu itu adalah seseorang yang akan merubah kamu, membantu kamu untuk tahu tujuan hidup kamu, untuk membantu kamu untuk menurunkan standar kamu mungkin, dan membantu kamu untuk memberi pemahaman-pemahaman, memberikan ketenangan atau menyembuhkan insecurities kamu ini. Dan mungkin juga kamu lagi dekat sama seseorang dengan bajunya seperti ini, mungkin seseorang yang bekerja di bidang medis, ya, ataupun kamu bertemu dengan seseorang yang dewasa, yang kamu rasa bisa membantu kamu untuk sembuh dari insecurities kamu ini, bisa membantu kamu untuk keluar dari labirin ini, keluar dari pemikiran-pemikiran kamu yang mungkin kamu nggak pede, mungkin kamu ya, untuk menurunkan standar kamu ini sih, atau untuk bertemu dengan standar kamu ini. Kayak mungkin kamu memang harus, bisa juga ini artinya adalah kamu mungkin harus menemui ahli profesional supaya kamu bisa lebih tenang, supaya kamu bisa lebih paham yang terjadi sama kamu. Mungkin ada trauma yang kamu simpan, dan ya, kamu nggak sadar dengan trauma kamu itu. Ya, jadi mungkin di sini juga ada baiknya untuk kamu bertemu dengan ahli profesional untuk menggali lebih dalam. Kenapa kamu merasa tidak diterima? Kenapa kamu merasa seperti orang aneh? Kenapa kamu mempunyai banyak insecurities? Dan mungkin juga ini ada berhubungannya dengan sexual, something about sexual life, ya. Mungkin ada kamu yang perbedaan pandangan seksual, seperti mungkin LGBT, ya. Di sini gue bukannya mendukung ataupun menolak, tapi gue hanya membaca dari kartu ini dan apa yang gue rasakan. Ya, mungkin kamu harus bertemu dengan ahli profesional supaya kamu bisa merasa lebih lega lagi. Ya, apapun yang kondisi kamu alami dalam masalah percintaan kamu ini, ya, bukan hanya LGBT doang, tapi gue merasa seperti ada tentang sexual trauma atau ya, sexual relationship, dan kamu agak trauma di situ. Oke, kartunya guidance-nya ada 2.
Warrior, be fearless and stand strong. Satu lagi adalah Mirror Guardian, take time to reflect. Ya, jadi gue mulai dari Mirror Guardian dulu. Di sini sih, this is kayak ini kayak galaksi, kayak kelihatan gak sih? Ini kayak galaksi gitu. Dan di sini kamu juga ada galaksi, so ya, kamu memang bukan datang dari dunia ini, atau kamu memang merasa tidak fit atau tidak cocok dengan lingkungan kamu, ataupun kamu merasa tidak cocok dengan orang-orang yang deketin kamu. Jadi memang di sini kamu di-guide untuk merefleksikan diri, kenapa kamu bisa sampai sekarang mungkin jomblo atau susah dekat dengan orang. Dan mungkin salah satu caranya adalah kamu menemui ahli profesional ini, menemui healer ini, supaya kamu bisa menggali lebih dalam apa yang terjadi dalam hidup kamu atau hidup percintaan kamu. Dan warrior ini, be fearless and stand strong, artinya adalah supaya kamu jangan takut, supaya kamu jangan supaya kamu jangan takut dan kamu merasa secure lagi, keluar dari insecurities kamu ini, supaya kamu berani untuk keluar dari insecurities kamu ini, dan kamu bisa berdiri kuat ya, berdiri teguh dengan kamu yang pribadi kamu yang baru ini, pribadi kamu yang setelah merefleksikan atau setelah menemui ahli profesional ini ya, supaya kamu nggak merasa terbeban, supaya kamu nggak merasa trap. Gue merasa kamu trap, merasa terjebak ya. Gue merasa kamu seperti merasa terjebak, merasa nggak bisa keluar, merasa kamu nggak bisa menjadi diri kamu sendiri. Supaya setiap kamu ketemu orang baru, atau mungkin ada yang dekat sama kamu nggak langsung get lost, dan kamu nggak ngerasa bahwa orang ini pasti nggak mau sama gue karena gue aneh, karena gue begini, karena gue begitu. Ya, jadi be fearless and stand strong. Jadi itu untuk kartu percintaan yang single. Dan untuk kartu percintaan yang berpasangan, untuk yang berpasangan kartu issues-nya ada unrequited love. Kamu jadi meragukan bahwa apakah pasangan kamu benar-benar mencintai kamu, bahwa pasangan kamu berada di jalan yang sama kamu, jalan pemikiran maupun tujuan yang sama dengan kamu dalam pernikahan atau dalam berpasangan. Kamu merasa kamu apakah layak untuk menjadi seorang istri, atau apakah kamu layak untuk mendampingi pasangan kamu. Mungkin ya, kamu mungkin merasa pasangan kamu ini bukan seseorang yang mature. Gue merasa pasangan kamu ini bukan seseorang yang bisa nentangin kamu. Ini malah membuat kamu menjadi lebih overthinking, membuat kamu jadi harus memilih atau membuat pilihan untuk kehidupan pernikahan kamu atau kehidupan berpasangan kamu. Mungkin kamu berpikir untuk lanjut atau enggak, atau kamu berpikir bahwa kehidupan pernikahan ini apakah masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Ya, mungkin ada hubungannya dengan karir dan keuangan kamu tadi. Karena kamu sepertinya mungkin kamu merasa kamu yang lebih banyak berkorban dibanding pasangan kamu. So, kartu yang harus dilakukannya adalah leadership, take charge of this situation. Tentukan pilihan. Tentukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan berpasangan atau berumah tangga kamu ini, supaya kamu nggak merasa diinjak-injak, supaya kamu nggak merasa tidak dicintai, supaya kamu nggak ngerasa bahwa kamu cuma cash cow bagi keluarga kamu, supaya kamu ngerasa hidup lagi, supaya kamu ngerasa bahwa kamu itu layak, bahwa kamu ngerasa bahwa pasangan kamu itu tuh beruntung dapetin kamu, ya, karena kamu orang yang cukup lebih dewasa daripada dia dan lebih mempunyai kebijaksanaan. Oke, dan juga take leadership ini gue melihatnya adalah bijak dalam
bijak dalam membuat keputusan. Oke. Dan ya, kamu harus in charge ya, atau kamu harus take charge of the situation ya, supaya kamu bisa terlepas daripada rasa tidak diinginkan atau tidak dicintai ini. Atau mungkin kamu ada yang berpikiran bahwa kamu menikahi orang yang salah, atau kamu mungkin ada berpikiran bahwa orang ini beneran gak sih mau sama gue, atau berpikiran kamu jadi kayak merasa mempertanyakan, mempunyai pikiran kamu sendiri, intensi sebenarnya pasangan kamu saat menikah dengan kamu atau dalam menjalin hubungan sama kamu. So yeah, take charge of the situation, bijak dalam mengambil keputusan ya, supaya kamu bisa lebih tenang sih. Kartu guidance-nya ada Shield Maiden, make plans and focus ya. Dalam mengambil situasi ini, dalam take charge of this situation ini, kamu harus make plans and focus. Lindungi diri kamu, lindungi hati kamu. Lindungi, di sini gue melihatnya ada castle. Jadi lindungi rumah kamu, lindungi home base, seperti home base atau mungkin seperti keluarga. Lindungi keluarga kamu ya. Dan lindungi diri kamu sendiri lebih tepatnya. Jadi make plan and focus, apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi ini. Kamu dibutuhkan kebijaksanaan dan juga kedewasaan ya, dalam mengambil keputusan supaya kamu nggak makin tersesat dalam pemikiran kamu maupun dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dan gue merasanya apapun yang keputusan kamu ambil ya, sebenarnya gue merasakan adalah keputusannya adalah jalan keluar. Keputusannya adalah jalan keluar jalan keluar yang terbaik lah pokoknya. Jalan keluar ini, keputusan yang kamu ambil ini akan membawa keberuntungan buat kamu. Jadi mungkin kamu merasa kalau kamu cerai atau merasa kalau kamu putus, kamu merasa bahwa nggak ada orang yang mau sama kamu, bahwa nggak ada orang yang mau menerima kamu, bahwa kamu akan menjadi semakin terpuruk. Tapi dengan kartu ini adalah sebelum kamu mengambil keputusan itu, kamu harus make plans and focus dulu. Dan gue ngerasa kamu akan mendapatkan keberuntungan dengan apapun yang keputusan yang kamu ambil ya. Jadi jangan takut untuk keluar, atau jangan takut untuk pergi, atau ya take charge of the situation. Jangan takut, karena keberuntungan itu ada di mana-mana, dan bahwa keberuntungan itu kalau kamu memang fokus dan kamu berusaha, pasti keberuntungan itu akan datang sama kamu. Oke, jadi semoga yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga dan keputusan kamu. Untuk yang terakhir adalah kartu kesehatan. Dan untuk kesehatannya, kartunya ada dua. Ada Wars and Battles dan Scribe or Writer. Jadi Wars and Battles ini gue merasanya kamu sedang berperang melawan penyakit kamu sendiri, dan kamu seperti lagi menuliskan symptomsnya, atau kamu lagi membuka-buka riwayat kesehatan kamu. Mungkin gejala yang sekarang kamu rasakan ini agak berbeda dengan symptoms pada umumnya. Dan gue merasanya ini kalau kamu yang laki-laki, gue melihatnya seperti kesehatan seksual, bisa juga reproduksi, kesehatan seksual. Mungkin kamu ada masalah dengan kesehatan seksual kamu, dan gue mungkin merasanya seperti prostat ya. Dan di sini pun gue juga merasanya seperti tentang indera penciuman dan indera perasa kamu. Jadi mungkin kamu ada lagi struggling melihat simptom-simptom yang ada sama kamu. Dan gue juga pun merasanya ini berhubungan dengan pikiran kamu. Ini berhubungan dengan
Ya, mungkin kamu jadi semakin bingung dengan symptoms kamu, atau mungkin memang kamu ada lagi berbeban berat ya, dan benar-benar kamu sangat struggling untuk bisa sangat struggling untuk bisa kembali berpikir normal, kembali berpikiran positif lagi. Dan ya, gue merasa kamu sedang membuka catatan-catatan, ataupun kamu sedang menulis atau membaca atau melihat riwayat-riwayat yang sama. Dan gue pun juga merasanya dengan kartu pikiran kamu ini, sepertinya kamu sedang berbeban berat berpikiran tentang kehidupan seksual kamu atau kehidupan rumah tangga kamu, ya, berhubungan dengan seksual dan berhubungan dengan maturity. Dan gue merasanya di sini kamu juga berbeban berat atau pikiran banget. Kamu lagi pengen banget dapetin yang namanya suatu miracle ya. Jadi kamu sepertinya merasa apakah hidup kamu akan kembali normal lagi, apakah hidup kamu akan baik-baik saja. Dan gue merasa kamu struggling dengan pikiran kamu. Oke, jadi kartu apa yang harus dilakukannya? Dan kartu apa yang harus dilakukannya ada environmentalist. You are earth angel who was born to protect, nurture, and teach about the nature and the animals. Di sini kamu ngelihat gambar cewek ini atau gadis ini kan bahagia banget, dan di sini lambangnya putih. Gue merasa seperti purification. Kamu dan ini environmentalist. Kamu ingin kembali senang, kamu ingin kembali bebas, kamu ingin kembali murni dan suci lagi. Oke. Kartu environmentalist ini gue merasanya seperti kartu leadership kamu. Kamu memang diminta untuk take charge, dan kamu diminta untuk melindungi, merawat, dan juga mengajari diri kamu sendiri tentang insting ataupun tentang bagaimana kamu survive. Ya, gue merasa seperti tentang survival, bagaimana kamu bisa survive di hidup kamu sendiri. Dan seperti kamu berada di alam, kamu harus menjaga keseimbangan alam, ya, seperti kamu menjaga keseimbangan diri kamu sendiri, antara keseimbangan pikiran, keseimbangan jiwa, keseimbangan tubuh, dan juga keseimbangan dengan lingkungan sekitar kamu. Kamu tunjukin kalau kamu ini adalah pribadi yang kuat. Kamu ini pribadi yang berhak untuk bebas, pribadi yang bisa take control atas hidup kamu sendiri. Dan gue merasa memang kamu harus bertemu dengan ahli profesional supaya kamu bisa merasa lebih bebas lagi, supaya kamu bisa merasa menjadi diri kamu lagi, supaya beban kamu terangkat, dan supaya kamu bisa recharge energi kamu, recharge energi kamu, and take action atau take charge of your life. Oke, jadi kartu guidance-nya apa? Kartu guidance-nya adalah Hunter. Track down your fears and desires. Ya, di sini ada environmentalist, di sini ada Hunter, ya, nature and animals, dan ini adalah hunternya. Jadi, dan di sini ada wars and battles. Jadi memang kamu harus membangkitkan lagi insting pemburu kamu, ya. Kamu harus tahu apa yang menjadi target utama kamu. Target utama kamu adalah kamu melawan atau kamu menumbangkan fear kamu, ketakutan kamu, dan juga kamu memburu desires kamu. Jadi kamu harus seimbang antara fear dan desires ini. Fear kamu adalah ketakutan kamu, pikiran-pikiran kamu, apakah kamu akan baik-baik aja sama hidup ini. Dan desires kamu adalah kamu menginginkan kehidupannya lebih tenang, kamu menginginkan kehidupan yang lebih mature, ya. Kamu menginginkan kehidupan yang indah, seperti berada di alam ini. Kamu menginginkan kehidupan yang indah, dan kamu menginginkan sesuatu yang baru dalam hidup kamu.
dan kamu juga menginginkan desires untuk menjadi beruntung lagi ya. Kamu desires untuk mendapatkan sedikit keberuntungan atau perubahan dalam hidup kamu ya. Jadi itu yang gue bisa pick up untuk kesehatan kamu. Jadi memang kamu harus mengerti dan kamu harus tahu fears kamu apa dan apa yang kamu inginkan. Ya, konsultasikan saja ke ahli profesional. Jadi itu untuk kesehatannya Pisces di bulan April tahun 2020. Semoga kartunya resonates, semoga pesannya sampai, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua dengan usaha dan juga doa. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, yang sakit lekas sehat, dan sampai jumpa di video baca kartu berikutnya. Terima kasih, bye-bye.